melaporkan nih bagi puskesmas. Selanjutnya, ini jumlah kasus infeksi dengue per minggunya. Ini berdasarkan per minggu, dari minggu 1 ada 37, kemudian naik, ada fase turun di minggu keempat, kemudian minggu kelima, keenam itu mulai naik lagi. Nah ini mulai turun lagi. Semoga nanti terus turun gitu. Selanjutnya, jumlah kasus infeksi dengue dari 2024 sampai 2025. Ya, ini memang naik turun gitu. Memang puncaknya di bulan Januari 2025 ini kasusnya menyentuh angka 300. Nah ini gabungan dari demam berdarah dengue, DBD dan DSS. Nah untuk Februari sampai minggu ke-8 sudah ada 204 kasus. Selanjutnya, nah ini hambatan dan tantangan. Memang yang selalu menjadi hambatan tantangan adalah logistik. Logistik untuk memenuhi kebutuhan program DBD yang cukup terbatas. Jadi beberapa puskesmas juga ada yang meminta obatnya, tapi dari kami sekarang lagi kosong ya. Kemudian masih tingginya kasus karena belum adanya kesadaran masyarakat untuk upaya pencegahan penanggulangan DBD seperti Jemantik, PSN yang secara berkala. Kemudian penata laksana penderita adekuat untuk mencegah kematian, penguatan surveillance untuk deteksi dini, pencegahan dan pengendalian kasus dan KLB DBD. Selanjutnya, rencana tindak lanjut yang perlu bagi dinas kesehatan. Nah ini perlu adanya dukungan anggaran program DBD bukan hanya dari Dinkes, tapi mengusahakan adanya dukungan dari masing-masing desa untuk pengendalian dan pencegahan penyakit DBD. Serta perlu adanya gerakan dari masyarakat, terutama tokoh masyarakat, tokoh agama yang berpengaruh untuk penanggulangan dan pencegahan DBD. Perlu adanya sosialisasi tentang kewaspadaan demam berdarah, terutama dari gejala dan tindakan yang perlu dilakukan kepada masyarakat. Kemudian bersama dengan Promkes maupun Kesling di puskesmas masing-masing dalam upaya pencegahan dan penanggulangan demam berdarah. Selanjutnya, nah, terima kasih. Kemudian ini mau langsung dilanjut dengan silator. Lanjut. Untuk tanggungan sementara ini memang tidak melaporkan itu yang hasil perawatan demam berdarah. Karena begitu diperiksa trombositnya turun, langsung dirujuk. Jadi kalau misalnya kita mau melaporkan, nanti takutnya double. Terus kadang-kadang di puskesmas trombositnya turun setelah pindah ke rumah sakit, ternyata tidak. Kadang-kadang mungkin ada error kayak gitu ya. Jadi sampai sekarang kita nggak melaporkan. Kalau tahu itu trombosit turun, langsung kita motivasi rujuk. Harapan ini dadanya katanya nggak double. Itu alasannya itu juga bisa nih Pak, tapi kalau misalnya yang sudah NSW-nya ada Pak di puskesmas? Belum ada ya. Ini yang serologisnya belum ada ya. Tapi kalau untuk puskesmas yang sudah ada serologisnya, kalau di sistem EDBD itu kalau misal sudah tercatat nanti bakal muncul, jadi nggak bakal double data. Jadi kalau misal puskesmasnya sudah ada yang muncul satu NSW-nya positif, monggo dikirimkan saja. Nanti saya ingatkan biasanya itu jarang terjadi double data. Biasanya dari perwakilan puskesmas Kemurang Wetan. Ini Mbak, jadi Kemurang itu kasusnya banyak yang di IR Soekarno juga. Sedangkan IR Soekarno nggak ada pelaporan KDRS. Terus maaf, yang menyebutkan Mutiara Bunda juga seringnya kan telat. Jadi tahunnya itu tiba-tiba ada laporan setelah 1 bulan. Jadi banyak yang kasusnya tuh baru diketahui Februari ini, sedangkan kasusnya di bulan Januari. Saya juga sering konsul sama Mbak Eta ya Mbak. Jadi mau input di Januari tuh bingung. Soalnya lagi-lagi loh kok nambah 1 lagi, loh nambah lagi kayak gitu. Dan untuk yang program di IR Soekarno mungkin
mungkin bisa minta tolong dinotiskan Mbak, karena lagi-lagi ada laporan dari IR Soekarno tapi KDRS-nya nggak ada, jadi kita seringnya dapatnya dari kader atau dari bidan desanya kayak gitu. Gitu. Subscribe ini tidak usah diisi. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Nah itu bentuknya folder ya. Diklik nanti ada desa kelurahan Kabupaten Brebes, ini untuk kode desanya. Jadi di formulir from offline Dengwenyu ini ada pilihan untuk menginputkan ID desa. Nah ini nanti ID desanya itu di copy paste saja dari ID desa kelurahan yang tadi, bisa di download dulu nih Bapak Ibu. Jadi nanti ini filenya itu bisa di download, jangan diisi langsung di sini nih. Nanti bisa di download, diisikan data yang biasanya saya kirimkan tiap bulan. Nah itu kan datanya sudah ada nama pasien, NIK. Nah apabila di data DBD bulanan yang saya kirim tidak ada NIK, maka itu bisa dilengkapi terlebih dahulu melalui data PE-nya. Kemudian untuk pengisiannya, untuk pengisian form dari form offline-nya itu kan ada nomor, tanggal pemeriksaan,